Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk segala perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, karya Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai kami dengan kasih yang kekal. Dan Tuhan yang penuh dengan kasih itu juga memiliki rencana-rencana yang indah, yang penuh dengan kasih dalam kehidupan setiap kami. Sekalipun Tuhan terkadang ada rencana-rencana Tuhan yang kami tidak mengerti, bahkan mungkin dalam hati kami sulit untuk menerimanya. Tetapi pada akhirnya Tuhan, kami menyadari bahwa segala sesuatu yang Tuhan sediakan itu adalah yang terbaik bagi kami. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur kami boleh datang ke rumah Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat yang tidak bisa hadir karena sakit atau dengan segala pergumulan mereka. Tuhan juga boleh pilih dan sertai mereka. Berkati ibadah ini, berkati firman yang akan kami pelajari bersama-sama. Roh Kudus boleh memberikan kami pencerahan untuk kami mengerti kebenaran-Mu. Hamba-Mu yang penuh dengan cacat celah dan kelemahan dan keterbatasan, Tuhan mau pakai untuk boleh menguraikan firman Tuhan. Dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi, shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, minggu lalu kita belajar tentang Daud, tentang Yonatan, tentang Saul. Minggu lalu kita belajar tentang Yonatan menyatakan kasihnya kepada Daud. Sekalipun Daud itu adalah ancaman bagi tata kerajaan Israel berikutnya. Dan kita sudah belajar bagaimana Saul begitu iri hati kepada Daud. Dan iri hati dari Saul memimpin dia pada ketakutan kepada Daud. Dan hari ini kita akan belajar, oleh karena iri hati yang terus terpelihara dalam hati Saul, yang menimbulkan ketakutan, ancaman dalam diri Saul, yang kemudian menghasilkan pemufakatan atau rencana-rencana jahat dari Saul untuk menyingkirkan dari Daud. Bapak Ibu sudah Tuhan dikasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh apa yang dilakukan oleh Saul untuk menyingkirkan Daud? Di dalam perikop yang kita baca hari ini, kita melihat ada beberapa skema, beberapa rencana jahat dari Saul untuk menyingkirkan Daud. Yang pertama, saudara, adalah menawarkan putri pertamanya, yaitu Merab, kepada Daud. Bapak Ibu Saudara, ini hal yang pertama yang Saul lakukan untuk menyingkirkan Daud, yaitu dengan menyodorkan putri pertamanya. Di dalam bagian ini, saudara, ketika Saul menyediakan putrinya untuk menjadi istri bagi Daud, di situ kita melihat ada beberapa manipulasi atau rencana jahat yang dilakukannya. Pertama, saudara, yaitu Saul mengingkari janji-janjinya. Saul sebelumnya sudah berjanji. Ketika Goliat menentang tentara Israel, Saul sudah memberikan janji, siapa yang bisa mengalahkan Goliat, aku akan memberikan putriku untuk dinikahinya. Dia akan menjadi menantu raja. Bahkan seluruh keluarganya akan dibebaskan dari pajak yang dikenakan kepada setiap orang Israel. Dan kita tahu kisahnya. Daud berhasil mengalahkan Goliat. Jadi seharusnya dari kemarin putri pertama dari Saul sudah diberikan kepada Daud menjadi istrinya, karena Daud berhasil mengalahkan Goliat. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Dalam ayat ke-17 dikatakan, berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan. Saudara, janji ini kelihatannya bagus, tetapi sesungguhnya kalau kita perhatikan lebih jauh, di dalam janji Saul ini ada terkandung syarat tambahan. Di dalam janji sebelumnya, Saul berkata, barang siapa yang bisa mengalahkan Goliat, aku akan memberikan putriku untuk menjadi istrinya. Itu syaratnya. Pokoknya kalahkan Goliat, maka putriku itu akan kuberikan menjadi istrimu dan engkau akan menjadi menantuku. Tetapi di sini Saul memberikan syarat tambahan. Syarat tambahannya apa? Ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya
jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan. Ada syarat tambahan di sini. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, pernahkah kita mengalami kondisi demikian? Pernahkah di dalam hidup ini kita diperlakukan seperti ini, Saudara? Kita diberikan janji tertentu, namun syarat terhadap janji itu berubah setiap waktu. Misalnya, kita dijanjikan, kita akan dipromosikan ke dalam jabatan manajer kalau kita bisa mencapai target penjualan tertentu. Tetapi ketika kita sudah mencapai target itu, ternyata atasan kita sudah menaikkan targetnya. Pernahkah kita mengalami itu dalam kehidupan kita? Ada orang pernah cerita ke saya. Dia kerja di bank. Manajernya ingin supaya diangkat menjadi general manager. Jadi dia minta supaya asisten manajernya ini bantu dia kerjakan proyek-proyek, ciptakan itu ide baru supaya dia bisa mendapatkan posisi general manager. Lalu dia berjanji, kalau saya sudah menjadi general manager, saya akan promosikan, saya akan bantu kamu supaya kamu yang akan naik menggantikan saya menjadi manager. 6 bulan kerja keras memikirkan bagaimana bantu bosnya untuk naik pangkat. Dan ternyata betul setelah 6 bulan bosnya dipromosikan menjadi general manager, GM. Tapi apa terjadi? Ketika dia sudah menjadi general manager, dia lupa kepada asisten manager yang dulu sudah membantu dia mendapatkan posisi itu. Malah sebaliknya, orang lain yang terakhir ketika ditanya-tanya, dicari-cari, ternyata masih ada hubungan famili dari GM itu yang diangkat menjadi manager. Asisten manager itu dilupakan. Bapak Ibu Saudara, hal demikian itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan Daud, Saudara. Saul melanggar janjinya. Saul melupakan janjinya kepada Daud dan memberikan syarat tambahan untuk mendapatkan putrinya dan untuk menjadi menantu dari raja. Bapak Ibu Saudara, aku dikasih Tuhan. Kedua, apa yang dilakukan oleh Saul? Dikatakan dia mengalihkan kesalahan kepada orang lain, ayat 17b. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Saudara, Saul senang kalau Daud itu menjadi menantunya, mendapatkan putrinya. Tapi alasannya bukan karena dia ingin Saul itu menjadi menantunya, menjadi bagian dari keluarganya. Tetapi ia ingin memakai putrinya supaya Daud dibenci oleh orang-orang Filistin. Ketika orang Filistin mendapati bahwa Daud telah menjadi menantu dari Saul, maka orang Filistin akan membunuh Saul. Jadi Saul memakai putrinya sebagai alat supaya Daud dibunuh oleh orang Filistin. Saudara, hal demikian terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Satu hal yang harus kita ingat adalah sekalipun kita bisa menipu orang, memanipulasi orang, kita tidak mungkin bisa menipu Tuhan. Amsal 16 ayat 2 mengatakan, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang menguji hati. Kita bisa mengelabui orang lain, kita bisa menipu orang lain. Sekali, 2 kali, bahkan seumur hidup kita bisa menipu orang lain. Tetapi kita sekali-kali tidak bisa menipu Tuhan, sekalipun cuma untuk 1 kali. Kita tidak bisa menipu Tuhan, memanipulasi Tuhan. Saul menawarkan putrinya Merab untuk dinikahi oleh Daud dengan tujuan supaya Daud dibenci oleh orang Filistin dan akhirnya dia dibunuh oleh orang Filistin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada mereka yang rendah hati. Di dalam ayat 18 hingga 19 kita melihat Daud dengan rendah hati menolak tawaran dari Saul. Daud merasa bahwa dia tidak layak untuk menjadi menantu dari Raja Saul. Ini seirama, ini senada dengan apa firman Tuhan katakan. Tuhan menentang orang yang congkak hatinya, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat 18 mengatakan, tetapi Daud berkata kepada Saul, siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja.
Tapi ketika tiba waktunya untuk memberikan merah anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel, orang Mehola, menjadi istrinya. Saudara, Daud bertanya, siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Siapakah sana saudaraku? Sehingga aku layak menjadi pangeran atau menjadi menantu dari Raja Saul. Ini adalah wujud sebuah kerendahan hati. Satu hal yang kita pelajari dari Daud adalah dia adalah seorang yang sangat rendah hati di hadapan Tuhan. Di kemudian hari, ketika Daud sudah menjadi raja, maka Tuhan berkata, Tuhan memberikan sebuah janji kepadanya, keturunanmu akan menjadi raja di Israel untuk selama-lamanya. Ketika mendengarkan kalimat itu, saudara, apa yang dilakukan? Kita mengatakan, Daud di dalam 2 Samuel 7 ayat 18 mengatakan, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Daud tidak pernah take it for granted anugerah Tuhan dalam hidupnya. Dan keturunan yang dijanjikan ini, kalau kita baca, adalah Yesus Kristus yang akhirnya menjadi raja di atas segala raja, menjadi tuan di atas segala tuan, yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi sebagai orang Kristen, kita belajar satu hal dari Daud, yaitu senantiasa memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Jangan pernah take it for granted anugerah Tuhan dalam hidup kita. Segala sesuatu yang Tuhan karuniakan bagi kita, apapun itu, jangan take it for granted, tapi belajar selalu bersyukur kepada Tuhan. Belajar selalu bersyukur untuk segala berkat Tuhan dalam hidup kita. Belajar untuk selalu bersyukur untuk keselamatan di dalam Yesus Kristus yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita. Siapakah kita sehingga Tuhan menyelamatkan kita? Siapakah kita sehingga Yesus Kristus mau mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita? Jangan melupakan itu. Ketika kita mengingat segala berkat Tuhan, ketika kita menghitung segala berkat Tuhan, maka yang ada dalam hati kita adalah kerendahan hati. Kita tidak akan menjadi orang yang sombong. Kita tidak akan menganggap diri kita hebat, karena kita mengingat segala yang ada pada kita itu ada pemberian Tuhan. Segala yang ada pada kita adalah dianugerahkan oleh Tuhan. Dan itu ada sikap rendah hati yang Tuhan mau. Dan ini yang kita pelajari dari Daud di sini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu rencana pertama dari Saul untuk mengalahkan atau menghancurkan Daud. Pertama, menawarkan putrinya Merab, putri pertamanya. Ketika rencana ini gagal, karena Daud merasa saya tidak layak untuk menjadi menantu dari raja, akhirnya Saul tidak putus asa, tapi dia punya skenario yang kedua, rencana yang kedua, yaitu apa? Memberikan putri keduanya, yaitu Mikal, ayat 20 hingga 25. Saudara, di dalam ayat 20-25, ketika Saul memberikan putri keduanya ini untuk Daud, kita belajar beberapa skenario jahat dari Saul. Apa itu? Yang pertama, memperalat orang lain untuk tujuan kita. Memperalat orang lain untuk kepentingan kita. Ayat 20-21. Tetapi Mikal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Sebab pikir Saul, baiklah Mikal kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku. Saudara, Saul menyadari ternyata putri keduanya itu jatuh hati sama Daud. Jangan lupa, Daud itu ganteng, ya. Jadi putri Saul, Mikal, jatuh cinta dengan Daud. Ketika Saul menyadari hal itu, maka dia mendompreng putrinya supaya putrinya itu bisa diperalat menjadi jerat bagi Daud. Saudara, di sini kita bisa melihat sudah betapa dalamnya Saul itu jatuh, menghalalkan segala cara, bahkan memakai kebahagiaan putrinya demi untuk ambisi politiknya, demi untuk kepentingannya sendiri, untuk menghancurkan Daud. Bukankah kalau Daud dibunuh oleh orang Filistin, berarti putrinya akan menjadi janda?
Tetapi itu tidak menjadi persoalan bagi Saul. Dia rela mengorbankan kebahagiaan putrinya demi ambisinya untuk menyingkirkan menyingkirkan Daud, karena dia iri hati, karena dia takut dan dia benci kepada Daud. Saudara, itu yang dia lakukan, saudara. Dia memperalat putrinya untuk melakukan sesuatu untuk kepentingannya. Apa yang dia lakukan ini melanggar firman yang Tuhan Yesus katakan. Apa yang engkau kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Kalau kita tidak ingin diperalat orang, jangan memperalat orang lain. Kalau kita tidak ingin dipermainkan, jangan mempermainkan orang lain. Ini prinsip yang harus kita pelajari dari sini, tentang apa yang dilakukan oleh Saul dengan memperalat putrinya untuk menyingkirkan Daud. Kedua, memakai pujian palsu, ayat 22-23. Lagi Saul memerintahkan kepada para pegawainya, katakanlah kepada Daud dengan diam-diam demikian, sesungguhnya raja suka kepadamu dan para pegawainya mengasihi engkau, maka sebab itu jadilah engkau menantu raja. Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud, tapi Daud menjawab, perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah? Saudara, skema berikutnya dari Saul adalah dia memakai pegawai-pegawainya untuk memuji Daud. Tapi itu semua adalah manipulasi, penipuan, bukan keluar dari hatinya. Dia ingin mengambil hati Daud supaya pada akhirnya dia bisa menjatuhkan Daud. Amsal 26 ayat 24-28 mengatakan, si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Kalau ia ramah, janganlah percaya padanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita bermulut manis, kita memuji seseorang, tapi sesungguhnya dalam hati kita itu iri hati. Dalam hati kita tidak sungguh-sungguh memuji orang itu. Ini yang dilakukan oleh Saul. Dia memakai orang lain untuk memuji Daud. Padahal apa dia lakukan itu adalah manipulasi, bukan pujian yang betul-betul keluar dari hatinya yang paling dalam, tetapi karena iri hati, karena kebencian, dan karena ketakutan. Yang ketiga, saudara, apa yang dilakukan oleh Saul untuk menyingkirkan Daud? Dikatakan yang ketiga, memasang perangkap-perangkap, ayat 24-25. Para pegawai Saul memberitahukan kepada raja, katanya, demikianlah jawab yang diberikan Daud. Kemudian berkatalah Saul, beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak menghendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Bapak Ibu Saudara, rencana Saul untuk menyingkirkan Daud, pertama memakai putrinya Merab, itu gagal. Rencana kedua untuk memakai Mikal, itu juga gagal. Rencana ketiga memakai puji-pujian terhadap Daud, itu juga gagal. Akhirnya cara keempat adalah dikatakan apa? Saul beralih kepada rencananya yang lain, yaitu membuat perangkap bagi Daud. Saul berkata, aku tidak minta mas kawin apa-apa dari Daud. Mas kawinnya cukup 100 kulit katan orang Filistin sebagai mas kawin untuk menikahi putriku Mikal. Apa yang terjadi kemudian? Kita lihat poin terakhir. Segala rencana jahat sesungguhnya itu menentang kedaulatan Tuhan. Ayat 26 hingga 30. Segala rencana-rencana jahat dari Saul untuk menyingkirkan Daud itu sesungguhnya adalah perlawanan terhadap kedaulatan Tuhan. Itulah sebabnya tidak satu pun rencana jahat dari Saul itu berhasil.
Kenapa rencana-rencana jahat dari Saul itu tidak berhasil? Jawabannya adalah karena semua itu tidak sesuai dengan kedaulatan Tuhan. Karena semuanya itu melanggar prinsip firman Tuhan. Maka Tuhan menggagalkan setiap siasat jahat dari Saul. Pertama, saudara, Tuhan melepaskan Daud dari perangkap Saul. Ayat 26-27. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum genap, tapi Daud sudah bersiap. Ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit khatan mereka. Dan dalam jumlah yang genap diberikan merekalah semuanya itu kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Saudara, Tuhan tidak hanya melepaskan Daud, tetapi Tuhan juga memberikan keberhasilan dari Daud. Tuhan bukan hanya melepaskan Daud dari perangkap Saul, tapi Tuhan juga memberikan keberhasilan kepada Daud. Apa buktinya? Pertama, saudara, Daud mendapatkan jumlah yang double dari kulit khatan yang disyaratkan oleh Saul. Saul minta 100 kulit khatan, tapi Daud menyediakan 200. Kenapa Daud melakukan demikian? Karena Daud sudah bisa membaca pikiran dari Saul, bahwa Saul jangan-jangan syaratnya itu akan dinaikkan lagi. Maka sebelum Saul meminta mengubah janjinya, ketentuannya dari 100 mungkin menjadi 200, maka Daud jauh-jauh hari sudah menyediakan 200, sehingga Saul tidak bisa mengubah lagi janjinya. Kedua, Daud menyelesaikan tugasnya itu lebih cepat dari waktu yang ditetapkan oleh Saul. Itu adalah cara Tuhan menolong, melepaskan Daud dari tangan Raja Saul. Bapak Ibu Saudara, hal ini merupakan bukti bahwa Tuhan menyertai Daud. Mengapa Tuhan menyertai Daud? Karena Daud tidak pernah take it for granted segala berkat Tuhan dan kehidupannya. Karena Daud adalah pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Daud menyadari bahwa segala keberhasilan hidupnya itu karena Tuhan yang menyertai, yang memimpin dia. Maka di dalam Mazmur 141 ayat 8, Daud berkata demikian. Tetapi kepadamu ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jalan mereka, tetapi aku melangkah lalu. Daud menyadari sepanjang hidupnya dia dikelilingi oleh berbagai macam orang-orang jahat, oleh berbagai macam bahaya. Maka dia mengandalkan Tuhan. Dia mengatakan Tuhan yang melindungiku, menjagaku dari segala perangkap musuh. Tuhan melepaskan Daud dari segala jerat dan perangkap yang ditaruh oleh Saul kepadanya. Dan sebagai akhirnya, poin kedua dikatakan, Tuhan memakai rencana-rencana jahat Saul untuk melawan dirinya sendiri. Ayat 28 hingga 30. Lalu mengertilah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Saudara, Saul ingin membuat Daud terbunuh, tetapi Tuhan mengaruniakan keberhasilan kepada Daud. Kemanapun Daud pergi, dia berhasil mengalahkan tentara Filistin, sehingga dia disukai oleh pegawai Saul dan dia dicintai oleh rakyat. Rencana Saul menyingkirkan Daud itu berulang kali mengalami jalan buntu atau kegagalan. Saul ingin memakai tangan orang Filistin untuk membunuh Daud. Tetapi apa yang terjadi? Pada akhirnya Saul sendiri yang dibunuh oleh tentara Filistin. Amsal 26 ayat 27 mengatakan, siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya,
Siapa mengelilingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Apa prinsip yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Segala bentuk kebencian, iri hati, manipulasi yang bermuara pada rencana jahat untuk menyingkirkan orang lain, pada akhirnya tidak akan berhasil. Mengapa? Karena itu menentang kedaulatan Tuhan. Mengapa? Karena itu menentang, karena itu bertolak belakang dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Tuhan tidak ingin ada iri hati dalam diri kita. Tuhan tidak ingin ada dengki dalam diri kita. Dan Tuhan juga tidak ingin kita melakukan manipulasi atau rencana jahat untuk membalas perbuatan orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Tuhan tidak ingin. Mengapa? Karena itu tidak sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Karena itu tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan Tuhan. Pada akhirnya, rencana jahat yang kita lakukan untuk orang lain akan berbalik kepada kita, merugikan kita. Itu prinsip yang kita tidak boleh sepelekan. Tuhan tidak ingin kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan tidak ingin kita membalas segala rencana jahat orang lain kepada kita, dan kita membalas kejahatan itu dengan melakukan kejahatan kepada mereka. Tuhan tidak ingin. Tuhan Yesus ada teladan kita dalam hal ini. Alkitab mengatakan bahwa ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia difitnah, ia tidak membalas dengan fitnah, tetapi ia menyerahkan segala perkara kepada Tuhan yang akan menghadiri pada waktunya. Itu prinsip yang kita pelajari dari teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak membalas segala penipuan orang lain kepada kita dengan melakukan penipuan kepada mereka, tetapi menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan kedaulatan Tuhan. Tuhan ingin kita belajar rendah hati seperti Daud, menyadari bahwa segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita itu ada anugerahnya. Jangan take it for granted. Ketika kita menyadari segala sesuatu dalam hidup kita adalah pemberian Tuhan, adalah anugerah Tuhan bagi kita, maka kita akan belajar untuk rendah hati. Bahwa bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan yang hebat yang telah mempercayakan dan menganugerahkan semuanya itu kepada kita. Ketika ada orang yang memiliki pemufakatan jahat terhadap kita, memiliki rencana jahat terhadap kita, tidak usah membalas kejahatan dengan kejahatan, karena Tuhan melihat. Karena Tuhan tahu apa yang terjadi. Percayalah, kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, manipulasi dengan manipulasi, pada akhirnya kita akan yang mengalami kerugian. Segala rencana jahat itu pada akhirnya akan kembali kepada kita. Seperti Saul, segala rencana-rencana jahat yang dia sudah rencanakan, pada akhirnya tidak mempan terhadap Daud, karena Tuhan menjaga Daud. Dan segala rencana-rencana jahat yang sudah direncanakan oleh Saul itu pada akhirnya kembali kepada dirinya sendiri. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi serahkanlah kepada Tuhan, karena kita percaya hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak mungkin ada sebuah peristiwa yang terjadi dalam diri kita. Sekalipun itu peristiwa terjadi karena kebodohan kita ataupun kesalahan kita, Tuhan izinkan. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak mungkin ada peristiwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita belajar menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan yang mencintai kita, mengasihi kita, dan punya rencana yang terbaik untuk hidup kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala kebenaran-kebenaran Tuhan yang Engkau singkapkan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan karena Alkitab merupakan sebuah kitab yang begitu terbuka, kitab yang begitu relevan dalam kehidupan kami. Alkitab bukan hanya mengajar kepada kami jalan kehidupan dan jalan keselamatan. Alkitab bukan hanya mengajar kami tentang Allah, tentang keselamatan, tentang rencana Tuhan, tentang kekekalan. Tetapi Alkitab juga mengajarkan banyak prinsip-prinsip yang relevan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena apa yang kami temukan dalam Alkitab itu juga adalah peristiwa-peristiwa yang kami alami dalam hidup ini. Hari ini kami belajar Tuhan
rencana-rencana jahat dari Saul untuk menyingkirkan Daud. Oleh karena hati Saul penuh dengan iri hati, kedengkian dan kebencian, ketakutan terhadap Daud. Dengan berbagai cara, dengan berbagai rencana ia ingin menyingkirkan Daud. Tapi semua rencana itu gagal total. Karena Tuhan tidak menghendakinya. Karena Tuhan tahu segala rencana itu bertentangan dengan kedaulatan Tuhan dan rencana Tuhan. Dan Tuhan melindungi Daud karena dia pribadi yang bersandar kepada Tuhan dan senantiasa rendah hati di hadapan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk memiliki prinsip yang sama. Ajar kami untuk belajar rendah hati, menyadari Tuhan bahwa segala sesuatu yang kami nikmati, segala sesuatu yang ada pada kami hari ini, itu bukan karena kebaikan kami, kemampuan kami, kepintaran kami untuk mencapainya, tapi semuanya itu karena pemberian Tuhan. Ajar kami untuk tidak take it for granted segala kebaikan, sehingga semua itu boleh memimpin kami kepada sebuah sikap rendah hati yang selalu mau bersandar kepada Tuhan, yang selalu mau menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Sekalipun kami mengalami rencana-rencana jahat dari orang lain yang akan menjatuhkan kami percaya bahwa Tuhan akan pelihara kami, Tuhan akan melindungi kami. Tuhan tidak ingin kami membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi Tuhan ingin kami belajar menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang akan membela kami pada waktunya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.